Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas pengertian tanwin dan jenis-jenisnya. Apa itu tanwin dan apa saja jenisnya? Mari kita bahas. Ta'rifut tanwin, pengertian tanwin. Apa itu tanwin? At-tanwinu huwa nunun sakinatun. Tanwin adalah nun yang sukun. Talhaqu akhiral ismil mu'rabi, yang menyertai akhir isim mu'rab lafzon la khattan, ya secara lafaz, secara pengucapan. Jadi keberadaannya itu hanya diucapkan, tidak ditulis, ya. Secara tulisan itu tidak ada, ya, tidak ditulis, tetapi secara pelafalan itu ada dilafazkan. Apa contohnya? Contohnya misalkan Zaidun. Zaidun. Nah, jadi ada nun yang sukun, ya, dalam ucapan tersebut, dalam pelafazan tersebut. Nah, Zaidun itu kalau ditulis dengan tulisan yang lama itu bentuknya seperti ini, Zaidun. Jadi ada nun sukun. Nah, nun sukun inilah yang disebut dengan tanwin. Nah, kemudian nun sukun ini tidak ditulis lagi seperti ini, tetapi ditulis dengan menambahkan harokat dhammah, sehingga dhammah tain, dhammah yang kedua. Jadi bukan dua-duanya disebut tanwin, bukan. Yang disebut tanwin itu dhammah yang kedua, ya. Tulisannya begini, Zaidun. Nah, ini pada dhammah, pada fathah juga sama. Nah, berarti fathatain, ya, ada dua fathah di sana. Tapi Zaidan, ya, Zaidan. Nah, ini juga fathah yang kedua ini adalah tanwin atau nun sukun. Kalau ditulis dengan tulisan dulu itu Zaidan. Yang kasrah juga sama, Zaidin. Nah, ada nun sukun di sini, ya. Nun sukun. Nah, nun sukun inilah yang disebut dengan tanwin. Oke. Nah, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pengertian ini adalah tanwin adalah nun sukun yang berada di akhir isim mu'rab, keberadaannya secara lafaz, jadi dilafazkan, bukan secara tulisan, ya, tidak ditulis. Zaidun tak ada nun sukun di sini, ya, tulisannya tak ada, tetapi dilafazkan, Zaidun. Nah, kalau yang dimaksud dengan tanwin adalah harokat yang kedua, lalu harokat yang pertama, dhammah yang pertama, fathah yang pertama, kasroh yang pertama, nah ini namanya apa? Harokat apa? Nah, ini al-harakatul ula minal dhammatain wal fathatain wal kasratain. Harokat yang pertama dari dua dhammah, dari dua fathah dan juga dua kasrah. Ada beberapa jenis. Pertama, ada kalanya dia sebagai harokatul i'rab, sebagai harokat i'rab. I'rabnya apa? Ya, misalkan i'rab rafa. Nah, contoh misalkan qama Zaidun. Nah, Zaidun ini fa'ilun marfu, tanda rafanya dengan dhammah. Nah, dhammah ini tanda rafa. Rafa itu jenis i'rab. Pada fathah juga sama. Ya, ra'aitu Zaidan, berarti fathah yang pertama itu juga harokat i'rab, yaitu i'rab nasab. Ra'aitu Zaidan. Pun dengan marartu bi Zaidin, maka Zaidin harokat yang pertama dari kasroh Zaidin, dua kasroh Zaidin itu, maka kasroh yang pertama itu adalah kasroh harokat i'rab, yaitu i'rab khafad. Nah, itu yang pertama, ya, harokat i'rab. Yang kedua harokatul bina, harokat bina. Misalkan ihin ya Zaidu, ihin tambah hai Zaid, ya, tambah apa saja. Nah, ihin ini pakai tanwin, hin, ya. Nah, tanwin kasroh yang kedua ini yang dimaksud dengan tanwin. Terus kasroh yang pertama, ya, dalam kalimat ihin ini kasroh apa? Ini harokatnya harokat bina. Kenapa harokat bina? Karena ihi itu isim fi'il. Nah, isim fi'il itu semuanya mabni, ya, ihi, ya, dia ihi. Nah, kalau dinakirohkan bisa ihin. Jadi kalau ihi itu ma'rifah, kalau ihin itu nakiroh. Nah, ini kasroh di sini bukan harokat i'rab, bukan harokat i'rab khafad misalkan, bukan, tetapi ini adalah harokat bina. Kemudian yang ketiga siwahu, selain keduanya, dia bukan harokat i'rab, bukan juga harokat bina. Apa contohnya? Hadara qadin, seorang qadi datang. Qadin, ya, ini kasrotain, ya, dua kasroh, ya. Nah, kasroh yang kedua adalah tanwin yang warna merah ini.
Kemudian kasroh yang pertama, ya ini bukan harokat i'rab, bukan harokat bina juga. Kenapa? Karena ini bukan berada di akhir kalimat. Ini di tengah-tengah. Ini harokat huruf dod saja ini. Nah, karena qadin itu asalnya qadiyun, ya. Jadi bukan, kalau harokat i'rab kan di akhir, harokat bina juga sama. Nah, karena ini di tengah-tengah, huruf dod ini bukan harokat keduanya. Ini harokat huruf dod saja. Oke, itu harokat yang pertama ya, dari Zaidun, Zaidan, Zaidin. Jadi harokat yang pertamanya adakannya harokat i'rab, bina, atau selain keduanya. Nah, kemudian harokat yang kedua itulah yang disebut dengan tanwin. Nah, ini tanwin yang dilafazkan. Zaidun, rajulun, baitun, qalamun. Nah, itu adalah tanwin atau nun sukun yang dilafazkan. Nah, ada yang tidak dilafazkan, dimahzufkan. Nah, di mana tanwin itu dimahzufkan? Huzifatit tanwin fi salasati mawadhi'a. Ya, tanwin dimahzufkan, dibuang di 3 tempat. Pertama, fil ismil ladzi la yansarifu. Di isim yang tidak munsharif, yang ghairu munsharif. Isim yang tidak bertanwin, isim ghairu munsharif. Hadara Ahmadu, tak bisa Ahmadun dia. Ahmadu. Nah, tanwin atau nun sukunnya itu dibuang, tidak diucapkan. Apalagi ditulis, tidak. Ahmadu. Kemudian fil ismil mudhaf, isim yang dimudhafkan. Qalamu aliyin, asalnya qalamun dan aliyun, ya disandarkan jadi qalamu aliyin. Nah, qalamu itu nunnya, nun sukunnya atau tanwinnya dibuang karena mudhaf dia. Kemudian fil ismil mu'arraf bil alif wal lam, di isim yang dimakrifahkan dengan alif lam, isim yang ada alif lamnya. Seperti alhamdu. Maka alhamdu ya itu tidak boleh diberikan nun sukun atau tanwin. Tak bisa alhamdun misalkan, tak bisa, itu dibuang. Nah, inilah tempat-tempat yang nun itu dibuang. Jadi di isim ghairu munsharif, di isim mudhaf, kemudian di isim yang ada alif dan lamnya. Ini pengertian tanwin ya. Jadi tanwin itu adalah nun sukun ya yang mengikuti akhir isim mu'rab secara lafaz, secara dilafazkan, tidak ditulis. Dan ya nun sukun tersebut ya diganti dengan harokat ya, yaitu harokat yang kedua ya, dhammah, fathah ataupun kasrah. Sekarang jenis-jenis tanwin apa saja? Anwa'ut tanwini, jenis-jenis tanwin. Nah, jenis-jenis tanwin yang ada pada kalimat isim ini ada 4. Pertama, tanwinut tamkini, tamkin. Yang kedua, tanwinut tankiri, tanwin tankir namanya. Yang ketiga, tanwinul muqabalah. Dan yang keempat atau yang terakhir, tanwinul iwadi, tanwin iwad atau tanwin ta'wid. Ada 4 ya. Apa itu? Ya, yang pertama, tanwin tamkin ini adalah wahwal lahiqu lil asma'il mu'rabah. Dia adalah tanwin yang menyertai isim-isim mu'rab. Seperti Zaidun, Zaidan, Zaidin, Rajulun, Rajulan, Rajulin. Ini namanya ya harokat yang kedua ini, tanwinnya ini adalah tanwin tamkin. Nah, dinamai tamkin karena dia mengikuti atau menempati isim-isim mu'rab ketika dilafazkan. Zaidun, ya, Rajulun, ada tuh pada isim-isim mu'rab. Nah, itu namanya tanwin tamkin. Makkana yumakkinu tamkin. Kemudian yang kedua, tanwin tankir. Wa huwa lahiqu lil asma'il mabniyati farqan baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Adalah tanwin yang menyertai isim-isim mabni, farqan sebagai pembeda baina ma'rifatiha, antara yang ma'rifah dengan nakirahnya. Jadi tanwin ini tanwin untuk membedakan dari yang ma'rifah. Ya. Berarti isim yang diberikan tanwin ini menunjukkan isim nakirah, ya isim nakirah. Ketika tak ada tanwin berarti ma'rifah. Nah, apa contohnya? Marartu bisibawaihi wasibawaihin akhar. Aku berjumpa dengan sibaweh ya dan sibaweh yang lain. Nah, sibaweh yang tanpa tanwin, sibawaihi ini sibaweh ma'rifah.
Berarti Sibawayh yang ma'ruf, yang dikenal sebagai ahli nahwu, ya, ahli bahasa, ahli kaidah-kaidah bahasa Arab, dikenal di kalangan kaum muslimin, di kalangan ulama, di kalangan para penuntut ilmu. Sibawayh yang itu cuma satu Sibawayh yang dimaksud. Nah, wasibawaihin akhor, dan Sibawayh yang lain. Nah, di sini menggunakan tanwin. Nah, ini namanya tanwin tankir. Ya, ini menunjukkan bahwa kalimat Sibawaihin yang ini adalah nakiroh. Karena Sibawayh mungkin ada juga yang lain, ya. Nama Sibawayh ini bukan cuma satu. Mungkin saja ada Sibawayh tukang jualan gorengan, tukang jualan buah-buahan. Nah, itu bukan Sibawayh yang ahli nahwu. Nah, maka dia menggunakan Sibawaihin. Oke, itu namanya tanwin tankir. Tankir, ya, nakiroh, menakirohkan. Nah, ini tanwinnya. Berikutnya tanwin muqabalah. Wa huwa lahiqu, dia adalah tanwin yang menyertai li jam'il muannatsis salimi, untuk jama' muannas salim. Jadi jamak yang ada pada tanwin yang ada pada jama' muannas salim itulah tanwin muqabalah. Nahwu muslimatin, seperti muslimatin, fa innahu fi muqabalatin nun fi jam'il mudzakkar salim, maka tanwin yang ada pada jama' muannas salim ini fi muqabalatin nun, ini pembanding nun yang ada pada jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim ada nunnya kan, muslimuna. Ya, kalau muannas salim tidak ada, ya, jama' muannas salim. Muslimatun adanya tanwin. Nah, tetapi tanwin itu untuk pembanding daripada nun yang ada pada jama' mudzakkar salim. Apa contohnya? Muslimatun, atau ketika mansub dan majrur muslimatin. Jadi hanya dua saja, ya, tun dan tin. Nah, untuk jama' muannas salim ini. Muslimatun tanwin nih, dhammatain, ya. Kemudian muslimatin kasrotain, ya, kasrotain, ya, dua kasroh. Nah, kasroh yang kedua ataupun dhammah yang kedua itulah tanwin, dan ini namanya tanwin muqabalah. Kenapa kenapa para ulama menyebut ini fi muqabalatin nun fi jamil mudzakkar salim? Karena ketika mudhof sama-sama keduanya harus dihilangkan. Ya, misalkan muslimuna, ya, jadi muslimuna, nah itu meskipun berharokat fathah, tapi itu dihukumi sebagai tanwin, ya. Ketika mudhof dia harus dibuang. Ya, muslimul Madinah, ya, orang-orang muslim Madinah. Ya, nunnya hilang, ya, muslimul Madinah. Nah, kalau jama' muannas salim juga sama, hilang tanwinnya, muslimatul Madinah, ya, para muslimah Madinah. Nah, ini menunjukkan bahwa tanwin yang ada pada jama' muannas salim atau tanwin muqabalah ini pembanding daripada nun yang ada pada jama' mudzakkar salim, sehingga ketika dua-duanya mudhof, ini kedua-duanya dibuang, baik nun yang ada pada jama' mudzakkar salim ataupun tanwin yang ada pada jama' muannas salim. Itu namanya tanwin muqabalah. Terakhir tanwin iwad, tanwin pengganti. Pengganti apa? Satu, iwadun anil harfi, pengganti huruf. Yang kedua, iwadun anil kalimah, pengganti kalimat. Yang ketiga, iwadun anil jumlah, pengganti jumlah. Satu-satu. Pengganti huruf apa contohnya? Jawarin, ghawashin. Nah, ini tanwin, ya, ghawashin, jawarin. Nah, tanwin ini dia mengganti huruf yang dibuang, ya. Kenapa? Karena asalnya jawariyu, ghawashiyu, ini sigat muntahal jumu, mafa'ilu, ya, jawariyu, ghawashiyu. Kemudian ya-nya dibuang, ya, ya-nya dibuang menjadi jawarin. Jadi dibuang ketika tak ada alif lamnya, jawarin. Kalau dimunculkan alif lam, al-jawari, ya, ya-nya tetap ada tetapi tetap tidak diberikan harokat. Al-jawari. Jadi kalau ada alif lamnya tak ada tanwin. Tak ada tanwin berarti ya-nya harus dimunculkan, karena tanwin mengganti ya. Ketika tanwinnya enggak ada berarti ya-nya dimunculkan. Kapan itu? Kalau ada alif dan lamnya. Al-jawari, al-ghawashi. Buang alif lamnya, jawarin, ghawashin. Nah, tanwinnya namanya iwadun anil harfi. Yang kedua, iwadun anil kalimah. Ini tanwin, dia pengganti kalimah. Apa contohnya? Kullun ya'malu ala syakilatihi. Nah, kullun ada tanwin di sini. Ini tanwin adalah tanwin pengganti dari kalimat yang dibuang. Kalimat yang dibuang, bukan huruf.
Nah, kalimat yang dibuang itu adalah kalimat isim yang kedudukannya sebagai mudhofun ilaih. Sehingga kalau kita tampilkan kullun ya'malu itu adalah kullu insanin ya'malu ala syakilatihi. Ya, setiap manusia bekerja berdasarkan ya keadaannya masing-masing, ya, bentuknya masing-masing, keadaannya masing-masing. Nah, ini tanwin adalah pengganti dari insanin yang dibuang. Kalau ditampilkan tak tanwin, ya domah saja, kullu insanin. Kayak ini namanya iwadun anil kalimah. Kemudian iwadun anil jumlah. Nah, luar biasa nih. Jadi tanwin itu pengganti jumlah. Luar biasa ini. Bukan saja huruf, bukan saja kalimat, tetapi jumlah. Apa contohnya? Wa antum hina izin. Nah, tanwin ini masuknya ke iz ya. Iz jadi izin. Izin ya, hina izin. Wa antum hina izin. Nah, ini adalah tanwin. Izin ini. Tanwin ini adalah iwadun anil jumlah. Dia pengganti dari jumlah yang dibuang. Ada jumlah yang dibuang. Nah, apa jumlah yang dibuang itu? Kita lihat secara lengkap kalimatnya seperti apa. Iza balagatil hulquma. Iza balagatil hulquma. Jika ruh itu sampai pada tenggorokan. Wa antum hina izin tanzurun. Dan kalian pada waktu itu melihatnya. Ya. Pada waktu itu apa? Ya hina izin apa? Hina izin ya hina balagatil hulqum tanzurun. Jadi kalau tanwinnya dibuang jadi hina saja, hina. Nah, maka ditambahkan wa antum hina balagatil hulquma tanzurun. Kepanjangan kalau dimunculkan. Jadi bahasa Arab itu bisa dipendekkan hanya dengan menggunakan tanwin. Jadi wa antum hina izin, zin tanwin ini sudah menjadi pengganti dari balaghatil hulqum. Tapi bukan berarti balaghatil hulqum ini dibuang. Ini maksudnya kalimat awalnya. Ya, kalimat awalnya begini. Kemudian ini mau diulangi ya. Ibarah ini mau diulangi, tidak ditulis lagi, digantikan saja pakai tanwin. Wa antum hina idzin tanzurun ay wa antum hina balaghatil hulqum tanzurun. Baik, itulah jenis-jenis tanwin. Ya, tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin muqabalah, dan tanwin iwad. Silakan kalau ada yang mau bertanya, tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah tulis, salah ucap. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.